Pada masa-masa genting, ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, Surabaya bergolak. Kota itu menjadi medan pertempuran, suara tembakan dan ledakan tak henti-hentinya terdengar. Tentara Belanda datang lagi, ingin merebut apa yang telah kita perjuangkan. Di tengah suasana mencekam itu, Bupati Surabaya, Raden Mas Bambang Soeparto, menghadapi dilema besar. Kantor pemerintahan sudah tidak aman. Jalan satu-satunya, mencari tempat perlindungan, agar roda pemerintahan tidak berhenti. Perjalanan panjang membawa beliau dan para staf ke sebuah dusun kecil, Jajar, yang berada di Desa Petiin Tunggal, Kecamatan Dukun, Gresik. Disinilah, takdir mempertemukan mereka dengan seorang ulama besar yang penuh wibawa, Kiai Haji Fahru Rozi. Dengan penuh kerendahan hati, Bupati Surabaya sowan ke kediaman sang Kiai. Ia menceritakan kegelisahan dan kesulitan yang dialami. Dan di luar dugaan, Kiai Haji Fahru Rozi langsung membuka pintu dengan penuh keikhlasan. "Sudah, Pak Bupati," ucapnya lembut, "silakan berlindung di pondok saya. Anggap saja rumah sendiri." Sejak saat itu, pondok pesantren di Jajar menjelma menjadi kantor pemerintahan Surabaya sementara. Dari tempat sederhana inilah roda pemerintahan tetap berputar. Tidak hanya tempat, Kiai Haji juga menjamin keamanan, bahkan mencarikan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Jajar pun ikut andil. Mereka memasak, membantu logistik, dan menjaga lingkungan sekitar. Semua dilakukan demi perjuangan. Hingga akhirnya, setelah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tercapai, Surabaya kembali berangsur aman. Pak Bambang Soeparto bersiap kembali ke kota. Tapi sebelum beranjak, ia kembali menemui sang Kiai. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Kiai, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan panjenengan. Tanpa bantuan Kiai, mungkin pemerintahan Surabaya sudah bubar." Kiai Haji Fahru Rozi hanya tersenyum. "Sudah, Pak Bupati. Ini kewajiban kita sebagai sesama anak bangsa untuk saling membantu." Dan begitulah, sejarah mencatat bahwa Surabaya pernah numpang di Dusun Jajar. Sebuah kisah yang membuktikan, di masa tersulit, persatuan dan gotong royong adalah senjata paling ampuh. Sejarah ini bukan hanya tentang Bupati Surabaya atau Surabaya yang numpang di Jajar, tetapi juga tentang para sesepuh Dusun Jajar, orang-orang yang dengan tulus menjaga, merawat, dan menopang perjuangan bangsa dari dusun kecil ini. Kita tidak boleh lupa pada nama-nama besar yang pernah mewarnai perjalanan itu. Mbah Matraji, Mbah Ismail, Mbah Fahru Rozi, dan Mbah Mahmud. Mereka adalah teladan, panutan, dan penopang kokohnya perjuangan. Untuk beliau-beliau semua, marilah kita kirimkan doa terbaik. Al-Fatihah.